Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, kita bersyukur diberikan sehat walaupun saya sakit, diberikan sempat orang lain sempit, diberikan datang orang lain gak datang, diberikan peluang orang lain tidak memanfaatkannya. Ibu-ibu sekalian, kita bersyukur satu hal, masih diberikan iman Islam. Kedua, diberikan sehat. Sakit pun kita harus bersyukur, Bu. Kenapa bersyukur? Sakit itu dihapuskan dosa-dosa kita, diminta atau tidak diminta. Keunggulan orang sakit itu, dosanya diampuni Allah, Bunda, diminta atau tidak diminta. Tapi dengan syarat sakit tidak mengeluh, ikhlas, tapi ikhtiar tetap jalan. Apa itu? Berobat ke dokter, kemanalah yang tidak menyimpang dari syariah. Orang sakit itu sebenarnya diuntungkan, dosanya diampuni Allah. Iya, Bu. Orang sehat juga diuntungkan, bisa beraktivitas dengan baik, beribadah dengan baik. Macam saya udah 2 tahun, Bu, sholat duduk, otomatis pahalanya separuh. Kalau duduk itu pahalanya kita separuh, Bu. Bisa katakanlah sholat, sekali sholat pahala kita 10, pahala orang sholat duduk itu cuma 5 dapat dia. Apa boleh buat? Itu yang terbaik dari Allah, ya. Yang kedua, lagi-lagi saya ingatkan, saya himbau, saya ajak ibu, kenapa malam Ahad itu tidak bawa suami, bawa anak? Sakit apapun saya, setiap malam Ahad pengajian di sini. Minggu malam ya, Ustaz? Iya, Sabtu malam Ahad. Sabtu ya? Sabtu malam Ahad. Sabtu malam Minggu ya? Malam Ahad, bukan Minggu. Iya, Ahad ya. Malam Ahad. Ya, maafkan aja, beliau baru insyaf, ya. Iya, diajak Bu suami, diajak anak, daripada ke mall. Tema hari ini bagus sekali untuk ibu. Muslimah yang tangguh. Seorang muslimah itu harus tangguh menghadapi ujian. Dapat suami kaya tapi bawel, anak pintar tapi belagu, ya, mantu cantik tapi sombong. Itu ujian bagi kita. Bisa ibu diuji lewat suami, Bu. Tiap malam pulang malam, ya, diomongin, ditanya, ngamuk. Ada itu laki-laki seperti itu. Tiap malam punya 11 jam 12 malam. Begitu tanya istrinya, dari mana Pak? Bukan marah sebenarnya istri. Hanya nanya, dari mana Pak? Udah jam 11 malam. Ngamuk, Bu. Ribut tengah malam itu. Mungkin ada di antara suami ibu seperti itu. Maafkanlah, doakan dia. Tunjuki sama hamba, ya Allah, dia pilihan hamba dulu. Ketemu di halte Berlan gitu. Makanya cari suami itu orang masjid, jangan ketemu di halte. Ibu di mana dulu ketemu suami? Ketemu di mana ibu dulu suami? Hah? Oh, dikenal masih mendingan. Ini ketemunya di halte. Halte Salemba. Kualitasnya kualitas halte lah. Muslimah yang tangguh, menjaga kehormatan dan martabat diri sebagai seorang muslimah sangatlah penting, martabat. Yang kedua, hal ini meliputi ibu lihat cara berpakaian ibu. Hijabnya syar'i, rambut nggak kelihatan. Masih banyak saya lihat, maaf, berhijab tapi rambut kelihatan. Jangan ya, Bu. Pakai di dalam, pakai apa namanya, Bu? Ciput, ciput atau siput? Ciput. Cara bicara. Jadi wanita yang paling disenangi Islam itu tidak banyak ngomong. Ya, Bu.
Yang banyak ngomong itu laki-laki. Jadi wanita yang paling disayang Allah itu wanita yang jarang keluar rumah. Kedua, tidak banyak ngomong. Karena suara wanita itu aurat. Itu masalahnya. Yang ketiga, tingkah laku harus sesuai dengan ajaran Islam. Malam-malam ibu keluar. Maaf ya bu, saya sendiri laki-laki, hampir nggak pernah saya keluar malam. Subhanallah, apalagi ibu seorang wanita. Jaga kehormatan itu. Jangan berkeliaran di jalan-jalan. Ya, kadang saya lihat di kereta itu ngobrol aja kerjanya wanita itu di kereta bu. Iya, subhanallah, ketawa terbahak-bahak. Kadang kami laki-laki sendiri pun masih menjaga diri tertawa di depan umum itu. Ini wanita tertawa terbahak-bahak di dalam kereta. Ya bu ya, masih saya temui itu. Dalam hati saya, subhanallah, apa ibu ini nggak ngaji ya? Yang pasti dia Islam, kok bisa tahu Pak Munjir? Berhijab. Gampang kok ya, dia berhijab. Kita gampang, astagfirullah. Ibu ini tertawa terbahak-bahak padahal berbusana muslim. Kecuali pakai rok sepan, terserah. Cara berbicara dan tingkah laku sesuai dengan agama Islam. 1. Kriteria muslimah yang tangguh. Catat bu. Kriteria atau ciri-ciri muslimah yang tangguh. 1. Muslimah yang taat dan takwa kepada Allah. Syarat pertama harus itu bu, taat dan takwa. Banyak orang taat belum tentu bertakwa, karena orang bertakwa pasti taat. Tapi orang taat belum tentu dia bertakwa, karena taat itu di sholat dia taat, di saum tidak. Ya, yang pertama muslimah yang taat dan takwa. Dalilnya 469, langsung baca. Muslimah yang taat dan takwa kepada Allah, 469. Busana diperhatikan, ngomong tidak banyak, tidak keluar rumah kalau tidak penting, tidak menjelek-jelekan suami walaupun suaminya jelek. 469. 469 cepat. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Stop. Syaratnya 2 bu. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, dianugerahi nikmat. Apa itu nikmat tertinggi yang ibu dapatkan Islam ini? Ketenangan jiwa, subhanallah. Iya bu, kalau saya yang paling saya dapatkan dari Islam itu bu, ketenangan jiwa. Kaya tidak hura-hura, miskin tidak putus asa, dipuji tidak bangga, dihina tidak marah. Karena kita mencari ridho, bukan mencari pengakuan manusia. Betul ya bu? Ibu kalau udah bisa seperti itu ya, dipuji tidak pernah bangga, malah marah dan istighfar. Jangan ya bu, tempat pujian hanya Allah, jangan saya bu, astagfirullah. Ibu istighfar kalau dipuji orang. Astagfirullahaladzim, jangan ya bu, saya dipuji. Yang maha terpuji itu hanya Allah. Saya banyak bu kelemahan saya. Ya, jangan biasakan memuji manusia ya bunda ya. Biasakanlah memuji Allah, karena dia yang layak dipuji, karena Allah maha terpuji. Sifatnya mulia, kita hina. Allah maha kaya, kita miskin. Allah maha tahu, kita sok tahu. Allah itu maha tahu, kita manusia banyak sok tahu. Karena kebanyakan makan tahu. Terus 469. Iya. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi. 1 bu, minan nabiyin, para nabi, masya Allah, dilepelkan kita bu. 2, Siddiqin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Terus orang-orang yang mati syahid. Ya Allah, subhanallah. Terus Dan orang-orang soleh. Insya Allah kita. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.
Itu Bu milih teman. Kalau Nabi kita nggak mungkin. Sedikit nggak mungkin. Abu Bakar, Umar, Utsman sudah meninggal. Siapa yang ibu cari? Wanita soleha, baca Qurannya pintar, ngomongnya nggak banyak, nggak menjelek-jelekkan orang lain, hijabnya syar'i. Bu peluk dia sambil menangis. Ibu ikhlas nggak menjadikan saya sahabat dunia akhirat? Kalau ibu nggak temukan besok aku di akhirat, tolong cari ya Bu. Iya Bu, sahabat kita besok mencari kita. Mana si Anu, mana si Anu. Dibilang malaikat, kenapa? Aku dulu bersahabat dengan dia, aku saksi dia orang taat dulu. 15 tahun kami pengajian di rumah Pak Munzir. Sama dengan ibu besok. Insya Allah kita ketemu di surga ya Bu. Saya berharap kita besok ketemu di surga. Sambil makan karedok. Di sana semua ada Bu, karedok, apa ada. Iya. Berdasarkan hadis itu, apa yang kita minta ada Bu. Makanya berbahagialah orang masuk surga. Ada nggak di sini yang nggak mau masuk surga? Dosa ibu yang paling terbesar apa Bu? Mulut, cangkem, ya, lisan itu ya Bu. Kalau begitu orang ngomongin suaminya, tegur, istighfar, ibu tinggalkan. Astagfirullah Bunda, itu kan suami Bunda. Maaf ya Bun, saya buru-buru. Tinggalkan Bu. Jangan dibumbuin lagi. Iya, saya tahu suami ibu itu. Orang Tegal memang begitu gitu. Kok ibu tahu? Saya kan orang Brebes katanya. Ya Bunda ya. Terus baca. Kedua, muslimah yang mampu menjaga kehormatan diri. Udah. Muslimah yang mampu menjaga kehormatan diri. Jaga harga diri ibu sebagai muslimah. Jangan sampai jadi omongan ya. Ibu itu lihat itu, hijabnya syar'i, tapi ngomongin orang terus. Jangan sampai diomongin orang gitu kita ya Bu ya. Bedakan kita dengan orang di luar sana. Bedakan ibu dengan ibu-ibu yang lain. Sebagusnya omongan orang sama kita apa? Beda ya ibu itu ya, nggak pernah mau ngomongin orang. Ibu itu rajin ngaji memang. Itu yang benar Bu. Bukan dibalik orang. Percuma ya ibu ngaji, senang ngomongin orang, menjelek-jelekin orang. Jadi harus beda kita. Mulai hari ini ibu beda dengan wanita lain. Supaya kita bisa berkumpul di surga, insya. Dari mulut ini besar sekali dosa Bu, besar sekali. Karena ngalir terus, iblisnya bekerja. Memang Allah ciptakan sengaja iblis dengan syaitan untuk menguji iman kita Bu. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu merasakan masuk surga? Belum nyata di sisi Allah siapa yang bersabar, siapa yang berjihad. Ibu tahu nggak jihad wanita itu? Menuntut ilmu. Kalau ibu meninggal hari ini di sini Bu, insya Allah masuk surga Bu. Tapi jangan di sinilah merepotin saya. Iya, menuntut ilmu ini mati syahid loh Bu kita. Karena kita tuntut itu Al-Quran. Al-Quran itu firman Allah. Allah itu yang pemilik surga. Ya maaf, beda kalau kita nuntut ilmu fisika, matematika, biologi, antropologi, sosiologi. Beda Bu, karena ilmu itu dari otak manusia, betul kan? Bisa salah, bisa keliru, tidak sempurna. Kalau ini enggak Bu, sempurna, mulia, suci, agung. Di saat kita itu, kita mencintai Al-Quran, Allah mencintai kita. Apa buktinya? Ketenangan jiwa. Ibu rasakan itu. Kalau ibu ikhlas mencintai Al-Quran, suka membaca Al-Quran, senang menghadiri pengajian, akrab bersama orang-orang taat, ketenangan jiwa. Tapi saya Pak masih gelisah, berarti nggak ikhlas. Gampang mengujinya kok. Tapi rajin Ustaz saya baca Quran, Senin Kamis puasa, segala macam saya lakukan, sedekah tiap hari. Tapi saya kok masih gelisah Ustaz. Tidak ikhlas saya bilang. Saat ibadah diterima apa? Mukhlisina lahuddin.
walau karihal kafirun. Orang ikhlas beragama walaupun orang kafir benci. Itulah orang-orang yang ikhlas. Ibu kira orang kafir senang dengar kita belajar Quran gini? Emang orang kafir senang melihat kita kalau mau dalamnya Al-Quran? Enggak, Bu. Makanya ibu-ibu nggak pernah kan melimpah sampai 70-80 orang. Hanya orang terpilih yang mau menghadiri pengajian itu. Maaf ya Bu, kita bersyukur Bu, kita terpilih masih mau menghadiri pengajian. Orang ke mall 5-6 jam di mall Bu, muter di mall Bu, tawaf 6 jam tawaf di mall itu, pulangnya cuma beli es krim 3.500. Ibu enggak ridho di sini duduk 6 jam. Tapi syaratnya ya Bun, saya ulang lagi, ikhlas ya. Saya sebenarnya enggak sekali seminggu, 2 kali seminggu pun saya siap untuk mendidik Ibu. Kalau Ibu punya waktu, kita hari apa ini? Kamis. Kalau mau 2 kali seminggu juga insya Allah saya siap. Kalau Ibu mau. Tapi jangan datang sedikit seperti ini, konsisten. Di rumah juga Ibu ngapain ya? Nah, ketiga, dalilnya sudah baca 24:33. 24:33, kemudian 24:30-31. Muslimah yang mampu menjaga kehormatan dirinya. Subhanallah. Surah 24 ayat 33. Kemudian surat 24, 30 dan 31. Silakan 24, 33. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Apa Bu menjaga diri itu? Tidak pacaran, tidak melacur. Ya Bunda ya, tidak pacaran, tidak melacur. Ibu hindari ya Bu, ngobrol-ngobrol dengan laki-laki yang bukan mahram ya Bu. Ya Bunda ya, hindari Bu. Apa contohnya? Ngobrol-ngobrol dengan suami orang, ngobrol dengan laki-laki orang, termasuk ngobrol dengan anak laki-laki orang. Jadi jangan bilang, kamu udah seperti anak saya, tetap bukan mahram Ibu dia itu. Kan sering gitu ngomongan kan. Di mata saya kamu udah seperti anak saya nak. Bersalaman dia. Itu bukan anak Ibu. Itu sepupu Ibu. Ya, jangan ya Bunda ya. Yang boleh Ibu bersalaman dengan siapa? Dengan ayah, dengan ibu, mertua laki-laki, mertua perempuan, anak laki-laki, anak perempuan, besan perempuan, bukan laki-laki. Besan laki-laki aja nggak boleh Ibu salaman. Iya. Ibu jangan biasakan bersalaman dengan besan ya Bu. Besan laki-laki maksudnya. Ini saya lihat di Indonesia ini bersalaman berpelukan lagi dengan besan laki-lakinya. Kan gitu ya. Begini aja kan. Sering saya pergok itu Bu, dengan besan laki-lakinya berpelukan. Subhanallah. Mungkin belum ngaji. Ya. Udah? Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu, dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian. Karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah pengampun, Maha Penyayang. Begini ceritanya Bu, ayat ini kenapa turun. Dulu laki-laki atau bapak-bapak yang melihat ada anak perempuan yang sudah tidak punya keluarga, diambil sama dia. Tujuannya apa? Dijual sama laki-laki lain. Uangnya diambil sama dia. Makanya turun ayat ini. Dijualnya sama laki-laki lain ini perempuan itu. Anak yatim piatu, orang tuanya nggak ada, dia ambil bukan niat untuk memelihara, untuk dijual. Nauzubillah.
Dulu orang sadis-sadis, Bu. Makanya Nabi semua turunkan di Arab, nggak ada di Tegal. Di Arab kan semua Nabi Rasul itu. Berapa jumlah Nabi, Bu? 124.000. Rasul 114. Yang masuk Al-Quran 25. Nabi itu 124.000, Bu. Rasul 114. Tapi yang masuk Quran 25. Yang dimasukkan Al-Quran 25, walaupun jumlahnya banyak. Apa beda Rasul dengan Nabi? Rasul pasti Nabi, Nabi belum tentu Rasul. Nabi menerima wahyu tapi tidak wajib menyampaikan kecuali kepada anak istrinya. Rasul menerima wahyu wajib menyampaikan kepada umatnya. Makanya Rasul punya pengikut, punya umat. Besok, Bu, tahu nggak, Bu? Yang pertama masuk surga insya Allah kita, umat Rasulullah. Aku yang pertama membuka pintu surga, kata Rasulullah. Alhamdulillah. Dan aku yang pertama, umatku yang pertama masuk surga, ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Kita umat terakhir dari 124.000 nabi, tapi justru kita pertama masuk surga. Kita udah ngopi-ngopi di surga, Bu. Udah makan karedok, ngopi-ngopi, baru masuk orang lain, umat Adam, Idris, Nuh, Soleh, Shu'aib, termasuk umat Nabi Isa. Ya, Bunda, ya. Yang kedua, yang paling nikmatnya kita kalau masuk surga nanti insya Allah, Allah suruh mengintip orang-orang yang di neraka. Perolok-olok mereka, karena dulu kamu di dunia waktu beriman, diperolok-olok mereka. Lecehkan mereka, intip mereka. Jadi kita bebas besok ngintip orang penduduk neraka. Yang paling menyakitkan lagi, ternyata salah satu penduduk neraka adalah suami ibu. Rupanya berzina dengan sekretarisnya di puncak. Nauzubillah, ya Bunda. Ibu kan nggak tahu apa kelakuan suami di kantor. Yang tahu ibu di rumah sholat nggak tinggal. Di kantor nggak tahu ngapain dia. Sementara suami ibu di kantor pimpinan, kepala dinas, kakanwil, anak buahnya nggak mungkin berani laporin sama ibu. Ya, cuma ibu tetap berdoa. Lindungi suami hamba ya Allah dari doa dan maksiat. Itu doakan ya Bu, suami ya Bu. Lindungi suami hamba ya Allah dari dosa dan maksiat. Tutupkan pintu hatinya untuk melakukan perbuatan yang kau murkai ya Allah. Doa seorang istri kepada suami itu, Bu, Masya Allah. Jangan lupa ya Bu, mendoakan suami, mendoakan anak. Macam saya lah, 3 anak nggak ada di rumah. Ada yang di Turki, ada yang di sana, ada yang di Salatiga. Kerjaan saya hanya menangis malam. Lindungi hamba ya Allah, jaga hamba. Yang kedua, ibu kalau nelpon anak jangan biasakan nanya sudah makan Bu. Udah makan nak, jangan itu lagi. Udah sholat nak. Sholatnya tadi di masjid enggak nak? Anak saya di luar negeri Bu. Setiap saya telepon, udah sholat nak, udah ayah. Tapi jamaah enggak nak? Jamaah ayah. Ke masjid enggak tadi? Ke masjid ayah. Ke masjid ya nak? Selama ini kan kalau ibu nelpon anak sudah makan nak. Makan itu kalau saya tanya, kalau lapar otomatis makan deh. Yang ditanyakan sholatnya. Tadi sholat ke masjid enggak nak? Maaf, ada anak ibu yang kuliah di luar kota, angkat tangan. Luar negeri atau luar kota lah. Misal di Bandung, di mana? Ya? ITB? Unpad? Telepon rutin tiap hari. Udah sholat nak. Kok bawel banget sih mama ini? Saya kan udah dewasa, sudah S2. Kamu anak laki-laki mama nak. Jawab itu ya Bu. Kamu anak laki-laki mama, bertanggung jawab kami orang tuamu nak. Kenapa dia nggak pernah ditegur? Dia sudah punya suami. Sejak nikah lepas tanggung jawab kami nak sebagai orang tua.
Mau dia sholat, tidak sholat, mau buka baju, mau telanjang keluar, tanggung jawab suaminya nak. Makanya ibu pilih mantu itu biar kaya raya, yang penting soleh. Iya bu. Yang pertama ibu tes dulu apa? Agama kamu apa nak? Muslim. Bisa baca Quran? Bisa bunda. Maaf ya nak, jangan tersinggung. Tolong baca 2 halaman. Ibu kan nggak pernah kan nguji mantu baca Quran. Yang ibu tanyakan kerja di mana nak? Gaji berapa? Itu yang selalu ditanyakan ibu-ibu kalau ada calon mantu ke rumah datang. Sekarang rubah pertanyaan. Agama kamu apa nak? Islam. Bisa baca Quran nak? Ini Quran tolong bacakan 2 halaman nak. Oh gugup dia bu, gemetaran. Ternyata memang nggak bisa. Maaf ya nak, maaf sekali, jangan tersinggung. Mama keberatan kamu sebagai mantu. Cari yang lain aja ya nak. Ibu punya sikap nggak begitu? Berani nggak? Saya yakin enggak lah. Wajah ibu kelihatan. Apalagi datang itu orang kaya, anak pejabat, ganteng. Oh, nggak ada urusan ibu dengan agamanya. Yang penting mobilnya mewah. Ibu bangga dengan tetangga. Mobil siapa bu yang parkir kemarin mobil mewah? Calon mantu saya, orang Cianjur. Ibu kan nggak mikir ya nggak sholat itu. Nggak mikir ibu kalau kerjaannya berzina itu. Yang tahu ibu calon mantuku kaya. Hari ini robah itu bu pertanyaan. Agama kamu apa nak? Muslim. Bisa baca Quran nak? Tolong baca nak 2 halaman. Oh gemetaran dia. Maaf ya bu nak. Sebaiknya cari wanita lain ya nak. Banyak kan sekarang laki-laki nggak bisa baca Quran. Kalau saya mengadakan kajian bu di kantor-kantor sekarang, habis kajian saya bilang jangan pulang dulu ya, kita ngaji dulu bareng 2-3 lembar. Paling 2-3 orang yang berani bertahan itu. Kenapa mereka pulang? Nggak bisa baca Quran. Tapi nggak mau belajar. Di kantor-kantor sekarang disiapkan guru-guru ngaji kok. Yang datang cuma 3-4 orang bunda. Kenapa? Malu, gengsi. Jadi akhirnya sampai mati nggak bisa ngaji. Hati-hati anak ibu di rumah itu. Pulang dari kantor dia ibu bilang, nak sini nak, mama ajari kamu baca Quran. Maaf ya nak, dulu waktu muda mama nggak sempat, terlalu sibuk. Sekarang baru mama sadar. Di padang mahsyar besok mama bertanggung jawab dengan ayahmu. Mama ajari ya nak. Besok kalau mama meninggal, siapa yang mendoakan mama nak? Kamu baca Quran aja nggak bisa, doa nggak bisa. Masih lama mah, nggak tahu bilang. Itu ibu bilang, besok kalau mama meninggal, siapa mendoakan mama nak? Kamu anak laki-laki satu-satunya. Anak ibu wanita udah nikah dengan orang lain, dia mendoakan mertuanya, mendoakan suaminya, mendoakan iparnya. Gak sempat dia doakan ibu lagi. Berbuat baik juga begitu. Lebaran yang pertama yang datangi bukan orang tua, mertua kan? Karena dia dibawa suaminya ke sana dulu, ke rumah mertuanya dulu dia, ke rumah iparnya. Baru nanti siang jam 12 siang baru ke rumah ibu. Karena dia harus patuh sama suami. Mumpung belum nikah lah saya bilang, belajarlah. Kau udah nikah, udah dikendalikan suami bunda. Syukur-syukur suami bunda orang beriman. Ya. Udah baca 24, 30, 31. Iya 24, 30, 31. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Jadi bukan hanya perempuan bu, laki-laki harus menundukkan pandangannya.
Kedua, jangan biasakan bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahram, Bunda. Walaupun ponakan kandung ya, Bu. Ponakan kandung ibu dari saudara perempuan, itu bukan mahram, Bu. Anak laki-laki dari saudara perempuan ibu itu bukan mahram. Orang lain itu, karena ayahnya beda, betul kan? Beda dengan saya boleh bersalaman memeluk ponakan saya perempuan dari abang kandung saya, karena dia anak saya dan saya boleh menikahkannya. Saya dengar ya, Bu, anak perempuan dari saudara kandung laki-laki saya boleh menikahkannya, saya boleh memeluknya. Tapi kalau ada anak laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan saya, no. Walaupun itu sama-sama ponakan kandung. Yang sana ponakan dari garis ayah, yang satu ponakan dari ibunya, nggak bisa, Bu. Tolong perhatikan ya, Bunda ya. Beda walaupun dia sama-sama ponakan kandung. Jangan bawa budaya Indonesia itu, pakai syariat. Ya, Bun. Kedua, udah baca 30-31. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga kemaluannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama muslim mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Itulah daftar orang-orang mahram ibu yang bukan mahram. Termasuk kan tadi dibilang Allah itu ponakan sendiri. Nggak bisa. Mulai hari ini ngomong aja sama kakak kandung ibu, Mas jangan kecil hati. Kalau Mas datang ke rumah, saya tidak bisa memeluk bersalaman dengan anak Mas, anak laki-laki Mas. Dia ponakan saya memang. Ya, dari pihak laki-laki ya Bu, kalau perempuan boleh. Karena kita budaya lebih kental. Kedua, muslimah yang sabar ketika menghadapi ujian. Belum ya, catat ya. Hah? Oh, yang ketiga ya. Muslimah yang sabar ketika menghadapi ujian, udah. 11 ayat 11. Muslimah yang sabar ketika menghadapi ujian. 11 ayat 11, catat dulu Bu. 1696. 11 ayat 11. 1696, 1322, surat 2, 155, 157. Ya. 11 ayat 11. Kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Jadi kesabaran salah satu sifat orang beriman. Sabar dimiskinkan Allah, sabar enggak? Sabar mana Ibu? Dimiskinkan atau dikayakan? Ibu sabar mana? Dikayakan atau dimiskinkan?
Maksudnya apa, Bu? Waktu miskin mengeluh, waktu kaya pamer. Berarti nggak sabar. Miskin mengeluh aja kerjanya. Saya paling jijik lihat orang gitu, Bu. Ini saya begini, begitu, begini. Astagfirullah. Saya juga lama Romusa. Tahu Ibu Romusa? Rombongan orang susah. Ya, kita teruskan. Yang keempat, taat kepada suami. Surat berapa? Iya, 1696. Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Nah, lihat Bu, apa yang ada di sisi, apa artinya Bu? Harta, rumah mewah, fasilitas segala macam. Habis kok itu kata Allah. Apa yang sisi Allah akan kekal, apa itu ibadah kita. Makanya ibu mengejar ibadah, bukan mengejar harta. Harta yang dikejar semua tinggal. Begitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, meninggal ibu tinggal semua. Roh ibu yang mahal, kerudung ibu si sesa, tinggal. Tinggal nggak Bu? Pakaian apa ibu kalau udah meninggal? Kain kapan. Itu pun dipilih yang paling murah dan tipis. Makanya ibu, supaya jangan sombong, biasakan melihat wajah jenazah. Saya kalau lihat orang meninggal, saya paksakan diri melihat wajahnya. Ada yang senyum, ada yang menakutkan, ada yang menyeramkan. Ada kadang wajah orang senyum, ada wajah orang tenang kayak orang tidur. Terus? Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar, dan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Coba lihat Bu, pahala yang lebih baik. Hebatnya luar biasa sabar itu. Karena sabar itu berat memang. Berat Bu. Berat sekali sabar itu. Terutama kalau kita dijelek-jelekin orang. Kalau kita dibully orang. Kalau kita dilecehkan orang. Terpancing emosi. Berat sabar. Terus bagaimana menyikapinya supaya jangan emosi? Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, wa atubu ilaih, astagfirullah, wa atubu ilaih, astagfirullah, wa atubu ilaih. Ibu sering baca itu sambil bikin nasi goreng, bikin karedok, bikin acar bebek. Astagfirullah, wa atubu ilaih, astagfirullah, wa atubu ilaih. Udah? Dan orang yang sabar karena mengharap ridho Tuhannya, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat yang baik. Garis bawahi yang terakhir kalimat, menolak kejahatan dengan kebaikan, bukan membalas keburukan. Ibu dia ngomongin orang, jangan balik ngomongin dia. Ibu dizolimi orang, jangan balik menzoliminya. Orang pelit sama ibu, jangan balik ibu pelit sama dia. Makin pelit dia, makin ibu kasih makanan. Pulang dari Medan kasih durian, kulitnya doang. Pulang dari Cianjur kasih makanan, dia malu sendiri Bu. Ibu itu ya, kita bawa oleh-oleh nggak pernah bagi, tapi setiap beliau keluar kota pasti ngantar ke rumah. Akhirnya apa? Dia berbalik jadi orang baik karena kebaikan kita yang tulus tadi Bun. Satu kali saya ulang lagi, jangan biasakan membalas keburukan dengan keburukan. Mikir dia, setiap ibu tuh pulang dari luar kota, suaminya dari luar kota, selalu ngirim makanan ke rumah kita ya. Akhirnya dia baik sama kita. Oleh sebab itu ibu-ibu bunda, kalau ada makanan lebih, biasakan berbagi sama tetangga. Kalau kita kemalingan, teriak segala macam, yang pertama dengar siapa? Tetangga, bukan adik kita yang di Cianjur, bukan abang kita yang di Pekanbaru. Tetangga. Ya, bagi sama tetangga. Nggak bisa sedikit ya banyak. Udah ayatnya?
Ya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Aneh kan, Bu? Aneh kan ayat ini logikanya? Kekurangan makan, kurang segala macam, dikatakan kabar gembira. Kok bisa dibilang kabar gembira kita diberikan kesulitan ujian dari Allah? Karena di balik sabar ada sorga. Makanya sebut kabar gembira. Sabar menghadapi ujian, sabar menghadapi kemiskinan, sabar menghadapi caci maki teman, sabar nggak berangkat ke mall. Maaf, siapa yang ngopi ke mall di sini? Semua kali ya dulu. Ahad di mall, malam Ahad ke mall, Sabtu Ahad ke mall, makan warung Mangking. Ya. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Apa artinya, Bu? Ibu dapat musibah, pasrah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya kembali kepada Allah dan terbaik dari Allah. Apa yang terbaik dari Allah itu yang terbaik untuk kita. Jangan mengeluh. Mungkin maaf, ada di antara ibu, suami ibu mati muda, anak masih kuliah, sakit betul, sedih luar biasa. Kemudian taat kepada suami sudah 4, 3, 4, 6, 6, 10, 11. Taat kepada suami 4, 3, 4, 6, 6, 10 sampai 11. Ya, 4, 3, 4. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Dengar, Bu, ibu jangan ngatur suami, dosa besar. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita. Apa kelebihannya, Bu? Fisiknya lebih besar. Makanya cari suami, cari yang fisiknya lebih besar, lebih tinggi, lebih gagah. Jangan ibu lebih tinggi dari suami, karena dia akan melindungi fisik ibu. Makanya saya kadang bingung, heran, kenapa sih perempuan itu mau dengan laki-laki yang pendek, saya pikir. Cari yang tinggi, yang gagah, karena akan melindungi fisik ibu. Kedua, melindungi ekonomi ibu, artinya menafkahi ibu. Ada begitu nikah, dia nggak kerja, yang mencari nafkah istrinya. Anehnya istrinya bisa nerima. Anehnya lagi, keluarganya numpang di rumah ibu. Bapaknya, ibunya, adiknya. Yang cari makan ibu, ada seperti itu. Subhanallah. Terus, Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka, wanita-wanita yang kamu khawatirkan musuhnya, maka nasihatkanlah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan yang untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi besar. jangan mencari-cari kesalahan istri. Sebaliknya, coba ditegur di Al-Quran itu, Bu. Kalau suami tidak ada di rumah, seorang istri jangan keluar rumah. Dia menjaga kehormatan suami dan hartanya. Di Indonesia terbalik, Bu. Mungkin ibu juga dulu. Teh, di mana atuh? Di Jakarta. Suami Abdi mah lagi ke Medan dinas 2 minggu, jalan-jalan yuk ke Bandung. Haram hukumnya, Bu, ibu meninggalkan rumah ketika suami keluar rumah, keluar kota. Nggak boleh, dosa besar, Ibu. Pak, tapi kami izin dari suami. Karena terpaksa dia yang mengeluarkan izin itu, daripada ribut. Pak, kami jalan-jalannya ke Bandung cuma 3 hari. Ya sudah, kata suaminya. Suami nggak mau ribut. Padahal nggak boleh ibu keluar kota itu. Kan di Al-Quran itu, menjaga kehormatan suami dan harta suami. Otomatis harus di rumah. Tapi di Indonesia terbalik, Bu.
Kalau udah suami keluar rumah dinas 2 minggu Medan ke Pekanbaru ke Surabaya, kesempatan lah istri jalan-jalan ke Bandung, ke Sukabumi. Berhenti Bu melakukan itu, dosa besar. Nanti suami pulang baru ngomong, "Pak, pingin jalan-jalan, ayo Pak ke Bandung bareng 2 hari. Nginap sama suami di hotel, bukan dengan teman wanita ibu. Nggak boleh sebenarnya ibu jalan dengan teman wanita. Itu bukan mahram." Terus taat kepada suami sudah. 6-11. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan 2 orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba Kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Maka kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman ketika ia berkata, "Ya Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisimu dan surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang." Artinya begini Bu, dia didampingi laki-laki yang ahli neraka jahanam, tapi dia bisa beriman. Laki-lakinya ahli neraka jahanam, suaminya, tapi maaf dia ahli surga. Artinya apa? Komitmen kepada Allah dan Rasul, walaupun mungkin suaminya marah, walaupun suaminya mungkin memukul, walaupun suaminya mungkin benci sama dia. Ibu juga begitu Bu, ngaji, gak usah ngaji, pakai kerudung. Jelek kali mama pakai kerudung begitu. Pakai songkok aja mah. Kalau orang Medan bilang kayak mak-mak jilbab kayak gitu. Ngapain harus jilbab besar? Ibu gak usah tanggapin ngomong kayak gitu. Ya, kan dulu kan jilbab bukan ke bawah Bu, di leher. Kayak orang bunuh diri. Sebenarnya kalau dilepas sampai pantat itu, tapi tren dia begitu. Dililit, maaf, rambut kelihatan separuh segini. Ini di leher. Sekarang kan ibu udah tahu agama, nggak ada jambul lagi dan tidak ada diikat di leher. Dulu kan gitu jilbab orang, diikat di leher. Maaf, payudara kelihatan, dada kelihatan, betis kelihatan. Justru itu yang ditutup disuruh Allah, bukan dipamerin. Terus 5 sabar dan mampu meredam amarah walaupun pantas marah. Sabar dan mampu meredam amarah 2153 3335. Ayo baca 2153 3335. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Terus Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. lihat Bu, diberikan ampun dan pahala. Dosa diampuni, pahala ditambah. Poin ke-6, muslimah yang mampu menjauhi zina. Sekarang populer Bu, berzina dengan tetangga. Suaminya dinas keluar kota, dia berzina sama tetangga. 1732.
17:32. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang kecil dan suatu jalan yang buruk. Jadi zina itu ada tingkatannya dan tahapnya, Bu. Ada zina mata, memandang yang tidak perlu kita pandang, tidak boleh kita pandang. Ada zina tangan, memegang tangan yang bukan hak kita. Ada zina mulut. Ada zina kaki, melangkah ke tempat yang maksiat. Ingatkan anak ibu di rumah, terutama anak laki-laki. Melangkah ke tempat yang benar. Ya bunda ya, melangkahkan kaki ke tempat yang benar, memegang tempat yang benar, memandang yang benar, membaca yang benar. Besok Bu, mata, hidung, kuping, kaki, tangan, semua diminta pertanggungjawaban soalnya. Yang ngomong bukan kita, dia sendiri ngomong. Tangan ngomong sendiri, kaki ngomong sendiri, mata ngomong sendiri, hidung ngomong sendiri, kuping ngomong sendiri. Terdiamlah yang punya kuping itu. Nggak bisa dibantah, karena apa? Ada rekam malaikat, rekaman ini direkam semua kita ini. Ini kiri kanan kita penuh loh malaikat ini, Bu. Besok bisa kita tonton ini padang mahsyar ini, pengajian kita ini. Ibu berapa kali ngaji kelihatan besok ini. Di padang mahsyar kelihatan 18 kali ibu, 25 tahun ngaji di sini. Ibu nyender, kelihatan besok padang mahsyar. Ya. Terus 7 muslimah yang pandai bersyukur ya Allah. 2152 14:7 31:12. Muslimah yang pandai bersyukur, bukan hanya memakai, menikmati, tapi harus bersyukur. 2152 14:7 31:12. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Apa itu Bu? Mensyukuri nikmat. Ya 14:7. Dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Iya. Mensyukuri nikmat lewat apa Bu? Sedekah. Udahkah sedekah hari ini? Pertanyaan. Sama pemulung, sama tukang sampah, kasih nasi goreng, nasi uduk, nasi urap. Udah ibu lakukan? Sama pemulung yang lewat, tukang sampah yang lewat, nasi goreng. Ngomong sama pembantu, Mbak lebihkan tiap hari bikin nasi goreng ya Mbak, sepiring. Nanti kalau tukang sampah lewat, tolong bungkuskan. Maaf Bu, dia berangkat dari rumah belum tentu sarapan itu. Sebulan cuma 1 juta kan tukang sampah itu kita gaji. Makan apa zaman ini 1 juta? Syukur-syukur ibu punya rezeki, selipkan 50.000. Ini mas sekadar nambah-nambah uang belanja. Syukur-syukur rezeki suami ibu bagus, selipkan 100.000. Ini mas nambah uang belanja. Sampai di bawah pohon menangis dia cium uang itu. Sambil menangis apa dia bilang? Berkah ibu yang memberikan uang ini ya Allah. Dia minkan 1 miliar malaikat. Hidup ibu berkah sampai meninggal gara-gara 100.000. Karena doanya tulus dan ikhlas. Bagi mereka 100.000 besar loh Bu. Sangat berharga di mata mereka 100.000 itu. Cukup makan 10 hari itu. Karena mereka paling beli tempe tahu. Iya. Sering saya pergoki mereka itu Bu. Makanannya itulah Bu, nasi, sayur, tempe, nasi, sayur, tahu.
Itu terus sepanjang tahun, Masya Allah. Makanya Ibu kalau ada makanan di rumah lebih, kasih ya Bu. Tidak harus Ibu, lihat pembantu. Mbak, itu saya lihat ikan tadi malam masih ada 2 potong lagi. Bungkuskan Mbak, nanti tukang sampah lewat kasih ya Mbak. Rajinlah sedekah Bu, hidup kita berkah. Insya Allah. Ya. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Iya, kalau dia bersyukur untuk diri sendiri, artinya apa Bu? Pahalanya untuk kita kok, bukan untuk orang lain. Kalau kita sedekah, pahalanya untuk kita kok, bukan untuk orang lain. Kenapa kita berhitung? Untuk siapa Bu pahalanya kalau sedekah? Untuk kita. Kata Rasulullah, bersedekahlah kamu, jangan sampai orang menolak sedekah. Kapan? Lebih kurang 30 tahun menjelang hari kiamat. Semua kaya. Pak, di rumah saya ada BMW, Bapak ambil aja. Maaf, di rumah saya 2 BMW katanya. Pak, ada Mercy di rumah saya, Bapak ambil. Maaf, di rumah saya Mercy 3. Nanti 30 tahun menjelang hari kiamat, semua orang kaya Bu. Makanya kata Rasulullah, bersedekahlah kamu mumpung orang masih mau terima sedekah. Pada saat orang tidak mau terima sedekah karena kaya raya, habis tertutup amal kita lewat pintu sedekah. Terjadi nanti Bu, 30 tahun menjelang kiamat. Kaya semua orang. Sekarang belum tentu semua Ibu punya mobil di sini, ya? Ya, terus kemudian gigi dalam menuntut ilmu 96 1 sampai 5. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Poin terakhir 96 1 sampai 5. 96 96 1 sampai 5. Poin ke-9, muslimah yang banyak berzikir kepada Allah. Muslimah yang banyak berzikir kepada Allah 1328. 1328 dan 2186. 1328 2186. Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. 2186 Al-Baqarah 2186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Jadi bukan sekadar beriman, tapi mematuhi perintahku, kata Allah. Iman itu pengakuan. Semua orang bisa mengaku beriman. Sama dengan cinta, Bu. Cinta itu pengakuan. Ibu ngomong sama suami, aku cinta kamu mas. Tapi pulang suami makanan gak ada. Bohong cinta itu. Ya? Oke, pertanyaan. Orang bertanya itu cerdas. Yang gak bertanya blow on. Silakan. Kemarin kan saya bilang sebelum ngaji siapkan pertanyaan dari rumah. Itu tuh dari PDIP kasih. Saya mau nanya yang Nama dulu Nami atuh. nama saya
Puji, Siapa? Puji Rahayu. Oh, saya kira Ikang Pauji. Puji Rahayu. Kalau puasa yang tanggal 9-10 Maret itu hadisnya kuat nggak Ustaz? Oh, sahih. Sahih ya? Makasih. Itu sahih hadisnya. Makasih Ustaz. Ada 3 hadis itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, Rukia Sari Pak, Pak Ustadz. Dan mau tanyakan bagaimana karya yang karya wanita yang dinas keluar kota itu tanpa mahramnya, itu apa hukumnya Pak Ustadz? Tetap dosa besar. Selesai. Makanya dalam Islam itu wanita nggak wajib bekerja. Istri saya dulu bekerja sebelum nikah. Begitu nikah berhenti, saya bilang. Hidup sampai sekarang. Yang jadi masalah kenapa, Bu? Ya macam tersinggung ibu-ibu ya. Dia pingin lebih harta dibandingkan pendapatan suami. Yang kedua, dia ingin pamer pendapatan melebihi suami. Yang ketiga, dia pingin hidupnya lebih hebat daripada orang lain. Makanya suami istri kerja. Ini kerja dulu, saya berhentikan. Ibu kira nggak ada dosa besar keluar kota dengan pimpinan itu, dengan kepala dinas. Itu bukan suaminya kok. Cengengesan di pesawat kayak gitu. Udah jelek lagi. Makanya ibu-ibu yang bekerja itu ngomong sama suami, Pak, saya bekerja, berhenti bekerja, Pak. Saya mau ngaji lah. Kewajiban cari nafkah bukan saya kok, bilang. Gak ada, Bu, hadisnya mencari nafkah rumah tangga itu perempuan. Tugas wanita itu dalam hadis itu mendidik anak bersama suami, hanya itu. Cuma masalahnya ibu ingin lebih. Itu masalahnya, Bu. Ya. Ya ada si apa si Oma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanyakan ini Pak Ustaz? Oh, nama dulu ya. Saya namanya Bu Iban dari perumahan SBS. Iya, pertanyaan. Yang saya mau tanyakan Pak Ustaz, ini kebetulan kaki kan sakit sama kejepit. Qadarullah bukan kebetulan. Kakinya sakit, sama jantung corona. Tapi yang lebih yang saya kan ya namanya penyakit didatangkan oleh Allah, ya udah alhamdulillah aja. Nah, tapi untuk sholat itu saya punya kelemahan, jadi nggak bisa sujud ke lantai, rukuknya aja yang bisa. Nah, terus nanti dari lantai itu untuk berdiri itu susah, jadi duduk di atas bangku begini. Di atas kursi aja nggak apa-apa. Saya udah setahun nggak pakai sujud saya sholat. Fattaqullaha mastata'tum. Beribadahlah kamu menurut kemampuan kamu, kata Allah. Saya udah setahun lebih, Bu. Sholat itu sudah duduk terus. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nggak apa-apa. Udah, ada lagi. Makasih. Makasih. Terima kasih, nambah lagi. Untuk wanita, ada nggak hadisnya menyatakan kita bisa atau dapat sholat suruh di rumah? Karena tidak wajib di masjid itu. Ada nggak sholat suruh buat kita? Nggak ada. Terima kasih. Nggak ada ya Ustaz. Syuruk itu hanya di masjid dan laki-laki. Syuruk itu di masjid dan laki-laki, bukan perempuan. Di rumah nggak ada. Salat duha, Ibu. Duha aja. Beribadah itu harus ada perintah, harus ada dalil. Ya. Ya kan banyak yang dijanjikan sama Allah Ustaz. Ya seperti suruh di masjid dapat pahalanya apa? Bagi laki-laki. Nah. Bulan depan gak usah datang lagi, mah. Iya, bagi laki-laki. Ibu cukup salat duha di rumah, banyak istighfar, habis itu baca Quran. Ya. Atau berzikir subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Lakukan. Bukan syuruk, Ibu, di rumah. Ya, terus.
Iya, ayo silakan Bu. Sedikit mau saya tanyakan terkait dengan muslimat yang tangguh. Kalau seorang janda yang bersangkutan misalnya mencari rezeki, Jandanya janda tua atau janda muda? janda tua lah. Enggak, beda soalnya antara janda muda janda tua gitu loh. Janda muda atau janda tua ini? Janda tua. Oh, tuanya berapa ya? Tapi niatnya bersangkutan mencari rezeki untuk menafkahi diri. Ya. Nah, apakah itu juga termasuk halal gitu? Artinya kan tadi Boleh kan gitu. Saya jawab. Mau janda tua, janda muda kek. Kalau sudah meninggal suaminya, keluarga suami wajib bertanggung jawab. Bukan diam. Indonesia enggak. Begitu meninggal abang kandungnya lah katakan, istrinya itu terlunta-lunta ngurus sendiri. Biasakan mendoktrin anak ibu, peduli anak sama lingkungan ya nak, suka berbagi anak, senang sedekah. Rezeki kita nggak diputuskan Allah. Ya bunda ya, tanamkan sama anak itu. Kalau ada teman kamu yang susah nak, pakaiannya kumuh, kasih tahu sama mama, nanti mama belikan nak. Ada sarung teman kamu pesantren kumuh, kasih tahu nak ya, nanti kita belikan sarung sama dia. Ini bu, kumuh banget saya lihat sarung itu, nggak tega saya lihat, rupanya memang anak yatim bu. Saya kenapa? Karena saya dulu waktu sekolah anak yatim bu, saya merasakan kesulitan itu. Ya, kita tanamkan mencintai orang lain itu. Insya Allah. Ya, ada lagi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Endang dari SBS teman Iban. Ada yang saya mau tanyakan masalah sholat Ustaz. Iya. Jadi kalau ini udah kan dari faktor usia juga kali ya Ustaz ya. Seringlah sekali lupa gitu, entah bacaannya ada sampai mana, entah gerakannya ini sering sekali lupa. Jadi kadang kita sadar juga, gimana ya ini lupa, nantilah sujud sahwi gitu kan Ustaz. Katanya kan kalau ada lupa kan sujud sahwi, tapi ketika selesai sholat lupa juga, itu hukumnya gimana Ustaz? Dua, ibu jangan mikir macam-macam menjelang sholat. Contohnya, ibu menjelang sholat lagi manasin lauk, jadi pikirannya bukan ke ayat, ke lauk. Jangan ada hal-hal yang membuat kita mengganggu kekhusyukan sholat. Intinya begitu. Ngomong sama suami, mas kecilin TV-nya lah atau matikan, saya mau sholat isya. Kadang aneh bu, kadang istrinya sholat, suaminya nonton TV kencang-kencang lagi. Ada seperti itu, ada. Kan mengganggu kekhusyukan istrinya sholat itu. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Dan bagaimana wanita yang sudah menopause atau berusia? Itu kebanyakan kita lihat itu banyak yang tidak menutup aurat lagi, lepas jilbab. Ulama sepakat mau menopause atau tidak keluar rumah nutup aurat, karena jadi fitnah nanti. Nanti ibu contoh, maaf, ibu merasa sudah 62 tahun nggak ada haid lagi, sudah menopause, ibu keluar rumah nggak pakai kerudung, nggak pakai apa, pakai rok sepan atau baju biasa, tangan pendek segini, apa bedanya dengan orang kafir? Apa bedanya ibu dengan orang Kristen di luar sana? Padahal Islam itu artinya apa? Furqan, pembeda. Betul kewajiban tidak memang, tapi ibu keluar rumah supaya berbeda dengan orang lain. Udah cukup, saya harus ke rumah sakit. Iya, doakan saya sehat ya bu. Mudah-mudahan kita tetap semangat, insya Allah. Ya, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Sampai jumpa Kamis depan insya. Assalamualaikum warahmatullahi